Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Agenia Afwa. Saya Floresita Azalami Nisa. Saya Adelia Rizkiananda. Saya Hania Zalia. Kami dari Program Studi Kesejahteraan Sosial kelas 1C, kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan, Ingin menjelaskan tentang bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD RI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Materi pertama dari bab ini yaitu konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tapi sebelum masuk ke materinya, kalian pasti udah gak asing lagi kan tentang sebuah aturan. Kalian setiap rumah atau dari setiap keluarga kalian juga sudah mempunyai aturan, seperti kalian gak boleh pulang lebih dari jam 8 malam. Nah, itu kan sebuah aturan yang dibentuk dari keluarga kalian sendiri. Nah, sama nih dengan konstitusi. Konstitusi ini juga sebuah aturan, tetapi aturan atau hukum yang berisi tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi secara etimologis itu dikenal dari sejumlah bahasa. Salah satunya yaitu bahasa Prancis, constituer, yang artinya membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dari membentuk di sini yaitu membentuk suatu negara. Konstitusi menurut Lord James adalah kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap atau permanen dan yang menetapkan fungsi-fungsi dan hak-hak dari lembaga-lembaga permanen tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi ini ada 4. Yang pertama, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang kedua yaitu memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu menjamin hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya yaitu pentingnya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi mempunyai posisi yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan di sebuah negara, karena konstitusi ini menjadi barometer atau ukuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga merupakan ide dasar yang digariskan penguasa negara dalam mengemudikan suatu negaranya. Selanjutnya ada sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara di Indonesia. Yang pertama ada sumber historis yaitu membantu memahami bagaimana konstitusi dibentuk dan dikembangkan dalam waktu. Yang kedua ada sumber sosiologis yaitu membantu memahami bagaimana nilai-nilai dan budaya masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh konstitusi dan sebaliknya. Yang ketiga ada sumber politik yaitu membantu memahami bagaimana kekuasaan dan keputusan dibuat dalam negara tersebut. Dinamika dan tantangan konstitusi. Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi sejak kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa kali amandemen yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan bangsa dan demokrasi yang semakin dewasa. Perubahan ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia bersifat dinamis dan fleksibel dalam menghadapi perubahan tantangan zaman. Selanjutnya, tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama, tantangan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, kesenjangan antara prinsip konstitusi dan realitas sosial. Yang ketiga, peran konstitusi dalam dinamika politik. Selanjutnya yaitu contoh dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada pemilu, yang kedua ada hak asasi manusia, yang ketiga pembagian kekuasaan. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi itu apa sih? Konstitusi itu adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Tugasnya itu mengatur hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, serta hubungan antara lembaga-lembaga. Lalu esensinya itu terletak di mana? Esensinya itu terletak pada fungsinya sebagai penjamin stabilitas politik, hukum dan sosial, serta dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan demokratis. Jadi kesimpulannya adalah Konstitusi Indonesia merupakan dasar hukum yang paling tinggi yang mengatur hak, kewajiban, dan sistem pemerintahan, serta mencerminkan nilai-nilai Pancasila
menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga persatuan di tengah keragaman, serta menegakkan keadilan, demokrasi, dan kedaulatan rakyat.